sekarang untuk AI. Dan contoh bangsa mana? Indonesia. Indonesia punya visi untuk tahun 2045. Visi Indonesia emas. Transformasi digital. Dan sekarang dengan satu new government, satu perintah yang baru yang sedang memperjuangkan untuk dikembangkan untuk AI. So, seperti apa itu? Well, ini visi Indonesia emas 2045 dan khusus di dalamnya ada Digital 2045 dari pemerintah yang digital, ekonomi yang digital, and masyarakat yang digital. Itu mikirkan tentang Internet of Things, AI adalah pertama sampai quantum computing dan masa depan punya teknologi baru apa. So itu punya pilar diri sendiri, itu punya future dan masa depan, and ecosystem. Apa yang diperlu atas fondasi paling bawah infrastruktur digital. Indonesia mikirkan hal-hal ini. Gimana untuk kerja? Gimana untuk tubuh Kristus? Gimana dari pelayanan sampai sinod dari sebangsa? Bagaimana tubuh Kristus sedang mikir? Lebih lagi, kalau lihat mereka punya hanya satu roadmap bilang visi 2045, tapi roadmap transformasi langkah. Perlu ada fondasi, perlu untuk ada pelayanan, perlu untuk ekspansi, perlu sampai dari Aceh sampai Papua, semua unjung dari bumi. Bukan. Nusantara. Unjung Nusantara, dan hanya unjung Padang, right? Ya, so dari Padang sampai seluruhnya. Sampai apakah bisa menjadi digital leader? Bagaimana Indonesia maju terus. Dan saya lihat roadmap transformasi. Apakah gereja punya roadmap transformasi? Anda, and lebih lagi, gereja dan pelayanan. Seperti apa? Tak hanya visinya, tapi roadmap transformasi dan implementasi. Ini satu peta jalan untuk strategi transformasi itu. Bisa hapus itu, ada orang budi yang sedang taruh baris-baris merah. Ya, tolong ya admin ya. Coret-coretannya bisa dihapus. Ya, thank you. Okay, lanjut. Alright, so kalau lihat mereka juga daripada broadband dan untuk bisa punya infrastruktur, daripada layanan, daripada semua literasi dan digital scholarship. So kalau lihat di bagian paling bawah kiri, harus membayar untuk orang belajar. Dari kanan, adopsi teknologi yang baru. And seterusnya. Sampai tidak hanya ada di bagian kiri dari timeline, fondasinya, tapi kemajuan sampai jadikah pimpinan digital atau AI? So, saya lihat ini sampai tak hanya saya, tapi banyak orang lihat ini ada pergumulan satu penulis, dan ini di tengah tahun yang lalu sudah sedang mikir artificial intelligence dan Indonesia emas. Dan ini bukan pikiran pertama dan itu jelas tidak pikiran terakhir. Orang terus-menerus sedang bergumul dengan itu. Lebih daripada itu, Jokowi datang dan pemerintah di akhir tahun yang lalu luncurkan Technopark untuk inovasi AI di Solo. Dan ada harapan lewat itu 1 juta orang akan dilatih untuk jadi AI workers, AI skill, pengertian dan kemampuan. Tapi jujur, kalau saya lihat dan hitung, dan sebentar lagi ke statistics, kalau populasi 275, 2 juta itu hanya 1%. Ini mereka targetnya kurang dari sebagian dari 1%. Ini pun tidak akan cukup. Dan Ini pun kalau jadi. Kalau jadi, dan mereka sudah punya tempatnya. Tapi siapa mengajar dan siapa yang akan bisa menolong bangsa untuk transisi dan transformasi? Tempatnya tak cukup taus. Dan lebih dari itu, persaingan dalam menguasai AI sudah sama dengan kayak space war di era perang dingin. Siapa yang menguasai AI, dia akan berpotensi menguasai dunia. Kita kejar-kejaran, kata Jokowi. Dan ini sudah 3-4 tahun yang lalu sebelum AI betul meledak dan muncul. Di belakang layar, pemerintah adalah contoh bagaimana memperjuangkan digital and sekarang AI.
Saya rasa itu satu contoh yang bagus dan gereja harus dapat inspirasi. Nah, Gereja ini harus dia. lihat mitra terbaik dan terbesar untuk semua digital sampai sekarang adalah dari pemerintah yang memungkinkan itu. Ya, senang sekali melihat pemerintah sebenarnya memiliki rencana ya. Kita doakan semoga rencana pemerintah ini benar-benar bisa akan menjadi kenyataan sehingga Indonesia secara digital benar-benar bisa memimpin ya Pak. Ya.